Pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Reza Emilia dan saya Alfi Sarin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Gubernur Mirza apresiasi Banpres Prabowo 839 miliar rupiah untuk Taman Nasional Waikambas. H-8 arus mudik 2026, sejumlah penumpang turun 23,2%. THR 35,6 miliar rupiah untuk 12.000 ASN dan DPRD Lampung Selatan cair lebih awal. Diduga sakit hati penyadap karet bunuh rekan kerja. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dana bantuan Presiden atau Banpres senilai sekitar 839 miliar rupiah untuk membangun pagar, kanal, serta mendukung restorasi ekosistem di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Kebijakan Presiden yang disampaikan melalui keterangan Menteri Kehutanan atau Menhut, Raja Juli Antoni, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 12 Maret 2026. Itu langsung diapresiasi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, yang menilai langkah Presiden tersebut solusi strategis atas konflik berkepanjangan antara manusia dan gajah. Gubernur Mirza menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Waikambas. Menurutnya, konflik manusia dengan gajah tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada keselamatan warga serta keberlanjutan pertanian masyarakat. Perhatian Presiden kepada warga sekitar Waikambas sangat luar biasa. Presiden memahami bahwa konflik antara manusia dengan gajah sudah berlangsung puluhan tahun dan harus segera diselesaikan secara menyeluruh. Gubernur Mirza menegaskan kebijakan pembangunan pagar dan kanal bukan hanya soal infrastruktur fisik, melainkan menghadirkan rasa aman bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian satwa liar di habitat alaminya. Langkah ini menunjukkan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat, namun tetap berorientasi pada konservasi. Warga terlindungi, gajah tetap terjaga, dan lingkungan tidak rusak. Pemerintah Provinsi Lampung, kata Mirza, siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut melalui koordinasi lintas sektor agar pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar. Sementara itu, pembangunan pagar dan kanal di kawasan Waikambas dilakukan sebagai upaya meredam konflik antara manusia dengan gajah yang selama ini kerap terjadi. Gajah liar sering keluar dari kawasan Taman Nasional dan memasuki permukiman serta lahan pertanian warga, bahkan menyebabkan korban jiwa. Diketahui Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menjelaskan bahwa anggaran sebesar 839 miliar rupiah tersebut akan digunakan untuk pembangunan pagar atau tanggul, serta restorasi ekosistem di kawasan Waikambas. Proyek ini akan dilaksanakan dengan melibatkan Satuan Zeni TNI Angkatan Darat guna memastikan kualitas dan ketahanan infrastruktur. Selain pembangunan pagar dan kanal, pemerintah juga merencanakan pengembangan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat di luar kawasan pemisah. Program tersebut mencakup pengembangan ternak madu dan penyediaan pakan ternak yang tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah berharap pembangunan ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menekan konflik manusia dan gajah,
sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Taman Nasional Waikambas tanpa mengorbankan kelestarian alam. Dari Jakarta dan Bandar Lampung, tim Garuda TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial menunjukkan kepedulian nyata dengan menyalurkan santunan kepada keluarga korban musibah kebakaran Terra Drone yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu. Penyerahan bantuan ini dilakukan di Guest House Mahan Agung pada Jumat 13 Maret 2026 yang secara simbolis diserahkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Ulansari. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal melalui Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Ulansari menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada seluruh keluarga korban. Bantuan ini merupakan bentuk empati pemerintah daerah untuk meringankan beban para ahli waris yang ditinggalkan. Dalam kesempatan tersebut, Batin Wulan menjelaskan santunan tunai sebesar 10 juta rupiah telah disalurkan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing keluarga korban. Selain uang tunai, pemerintah juga memberikan bantuan paket kebutuhan pokok. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi menegaskan pemberian santunan ini bukan sekedar bantuan finansial, melainkan bentuk perhatian mendalam dari pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah berupaya hadir memberikan dukungan moral sekaligus bantuan nyata untuk kebutuhan pokok keluarga korban. Rasa haru terpancar dari wajah para keluarga korban yang hadir. Salah satu orang tua korban, Kaslamah, menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas perhatian pemerintah Provinsi Lampung, khususnya kepada Gubernur Rahmat Mirzani Jausal. Ia juga berharap bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami musibah dapat terus berlanjut di masa depan. Menurutnya, dukungan moral dan material seperti ini sangat berarti bagi warga yang tengah tertimpa musibah. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Lampung, terdapat 4 keluarga korban asal Lampung yang menerima santunan tersebut. Pertama, Pariem dengan ahli waris Tumin ibunya, warga Sukajadi 2, Desa Sukaharjo, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Kabupaten Lampung Barat. Yoga Valder dengan ahli waris Julida Yahya, ibunya warga Margosari, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Cynthia Lesti Nuryanti dengan ahli waris Kaslamah, seorang ibunya dari warga Dusun Pati, Desa Sidodadi, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Dan Novia Nurayana dengan ahli waris Lasmiati, warga Margosari, Desa Sumberjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Penyaluran santunan ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Lampung untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama saat terjadi musibah yang menimpa warga Lampung, meskipun peristiwa tersebut terjadi di luar daerah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan sumber daya manusia, hilirisasi komoditas unggulan serta percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesawaran. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan atau penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2027. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan sumber daya manusia, hilirisasi komoditas unggulan serta percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesawaran. Menurut Mirza, Pesawaran memiliki potensi besar untuk berkembang karena didukung kondisi geografis, kekayaan sumber daya alam, serta sektor ekonomi yang bertumpu pada pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Namun potensi tersebut hanya dapat berkembang maksimal apabila didukung sumber daya manusia yang kreatif, terampil, sehat, dan produktif. Pemerintah perlu memastikan akses pendidikan semakin baik, layanan kesehatan semakin merata, serta kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Di sektor pariwisata, Pesawaran dinilai memiliki potensi besar, mulai dari kawasan Tahura, wisata pantai di Teluk Lampung, hingga pulau-pulau wisata seperti Pulau Pahawang, Pulau Kelagian, dan Pulau Legundi. Pengembangan pariwisata tersebut akan didukung pembangunan infrastruktur,
termasuk peningkatan akses jalan menuju kawasan wisata dan sentra produksi masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dari Pesawaran, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, antusiasme warga membludak saat Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Lampung menggelar Pasar Murah Ramadan pada Sabtu 14 Maret 2026. Sejak pagi masyarakat sudah memadati lokasi kegiatan untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan yang menggandeng pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung ini menyediakan beragam komoditas, kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, telur ayam, hingga bawang merah dan bawang putih. Selain itu, masyarakat juga bisa membeli daging ayam, daging sapi beku, serta produk olahan daging lainnya yang disediakan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Ketua Panitia Pelaksana Asdijal, yang juga Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan PWI Lampung, mengatakan pasar murah ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat agar dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih ringan di bulan Ramadan ini. Ditambahkan, kegiatan ini juga menjadi upaya PWI Lampung bersama pemerintah daerah untuk membantu menekan beban pengeluaran masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan selama Ramadan. Analis perdagangan ahli muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Febrian Ricardo, menjelaskan bahwa komoditas yang dijual dalam pasar murah merupakan kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar karena mendapat subsidi dari pemerintah. Pemerintah Provinsi Lampung hadir membantu masyarakat selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri, membawa berbagai komoditas seperti minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, beras SPHP dan beras premium, serta produk hortikultura seperti bawang merah dan bawang putih. Menurutnya, harga yang ditawarkan jauh lebih rendah dibanding harga di pasaran. Gula pasir yang di pasaran berkisar Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram dijual Rp15.000 per kilogram. Telur ayam yang biasanya Rp28.000 hingga Rp29.000 per kilogram dijual Rp25.000 per kilogramnya. Sementara minyak goreng minyak kita dijual Rp15.000 per liter. Beras premium dijual Rp70.000 per sak 5 kilogram. Selain komoditas sembako, kegiatan ini juga melibatkan sejumlah pelaku UMKM yang menjual makanan ringan dan minuman bagi pengunjung. Distribusi barang dalam pasar murah tersebut didukung 3 mobil logistik yang membawa berbagai komoditas dari Bulog, dinas terkait, serta mitra penyedia. Febrian menambahkan pemerintah terus menggelar pasar murah di berbagai titik yang dinilai membutuhkan, terutama daerah dengan potensi gejolak harga. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Cahaya Ramadan, tingkatkan iman di bulan penuh berkah bersama rangkaian program spesial Ramadan di Garuda TV. Update setiap hari di bulan suci, menghadirkan berita terkini dan fakta menarik seputar bulan Ramadan di Laporan 8 Spesial Ramadan. Waktunya mendekatkan diri kepadanya dengan suasana khusyuk ibadah yang penuh berkah dalam siaran langsung salat tarawih dari Makkah. Perpaduan dakwah cerita dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda dalam harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Pilihan menu berbuka yang ekonomis tanpa mengurangi cita rasa khusus di bulan Ramadan dalam kuliner tanggal tua. Temukan keteguhan dakwah sahur yang menguatkan hati dan penuh makna. Cahaya kemenangan menghadirkan dakwah yang lembut dan penuh inspirasi dengan pesan kebaikan yang menguatkan iman. Di Inspir Ramadan hadir membimbing umat menjawab berbagai pertanyaan seputar Islam sepanjang bulan Ramadan dalam Ruang Tanya. Sejarah Islam penuh dengan cerita bermakna dan momen penting Islam selama bulan Ramadan dirangkum dalam 8 fakta pilihan di Klik 8. Perjalanan kepemimpinan yang dibentuk oleh iman ketika kehidupan menuntut keputusan besar dalam spiritual journey. Menunggu waktu berbuka kini semakin berwarna dengan sajian komedi yang hangat dan menghibur di Nunggu Bedu
Pemberian kecil bisa bermakna besar jika lahir dari keikhlasan. Dalam Orang Baik Spesial Ramadan, nikmati momen spesial perjalanan pulang kampung dengan informasi terbaru seputar arus mudik. Di Waktunya Mudik, Waktunya Balik 2026, menanti keputusan awal Syawal, sajian informasi tepat dan berwibawa dalam sidang Isbah 1 Syawal 1447 Hijriah. Merayakan kemenangan dengan hikmah disajikan secara lengkap dan penuh makna dalam Salat Id 1 Syawal 1447 Hijriah. Sambut bulan Ramadan penuh cinta dan makna bersama cahaya kemenangan hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulannya penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan selamat menunaikan ibadah
Semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air mata Brigpol Ocha Elina Savitri tak terbendung saat namanya dipanggil di halaman Polresta Bandar Lampung pada Kamis 12 Maret lalu. Di tengah barisan personel yang mengikuti apel, ia melangkah ke depan. Tak pernah terlintas di pikirannya bahwa hari itu ia akan menerima hadiah yang selama ini hanya menjadi doa. Di hadapannya berdiri Wali Kota Bandar Lampung, Epa Duana. Dengan senyum hangat, wali kota yang akrab disapa Bunda Epa itu menyerahkan hadiah umroh sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Elina dalam tugas pemberantasan narkoba. Bagi Elina, momen itu terasa seperti mimpi. Setiap hari ia bertugas di Satuan Reserse Narkoba, menghadapi berbagai resiko dalam mengungkap peredaran narkotika di kota Bandar Lampung. Tugas yang seringkali dilakukan tanpa sorotan, namun penuh tekanan dan tantangan. Kini kerja keras itu mendapat penghargaan. Kasih Humas Polresta Bandar Lampung Agustina Nilawati mengatakan pemberian hadiah tersebut menjadi bentuk perhatian dari pemerintah Kota Bandar Lampung kepada aparat yang bekerja di garis depan pemberantasan narkoba. Menurutnya, para polisi wanita di Polresta Bandar Lampung tidak hanya menjalankan tugas administratif, mereka juga turun langsung dalam berbagai operasi pengungkapan kasus narkotika. Peran Polwan bahkan seringkali penting dalam proses penyelidikan hingga pendampingan terhadap tersangka perempuan, serta kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Bagi Elina sendiri, hadiah umroh itu bukan sekedar perjalanan ibadah. Di balik seragam yang setiap hari ia kenakan, ada doa-doa yang selama ini ia simpan. Kesempatan menginjakkan kaki di tanah suci menjadi harapan yang kini terasa begitu dekat. Agustina berharap penghargaan tersebut bisa menjadi penyemangat bagi seluruh personel kepolisian. Ia juga menegaskan bahwa upaya memberantas narkoba tidak bisa dilakukan oleh kepolisian saja. Dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Di tengah tantangan memerangi peredaran narkotika, kisah Elina menjadi pengingat bahwa di balik tugas berat aparat penegak hukum ada kerja keras yang seringkali berjalan sunyi dan sesekali dihargai dengan cara yang begitu berarti. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, memasuki H-8 Lebaran, volume arus mudik dari Pulau Jawa menuju Sumatera terpantau mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Posko Merak yang mencakup Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BPJ Bojonegara, Tercatat sebanyak 50.362 orang telah menyeberang dalam 24 jam terakhir. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 23,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 65.554 orang. Humas ASDP Pelabuhan Bakauni Lampung mencatat penurunan ini tidak hanya terjadi pada jumlah penumpang, tetapi juga pada seluruh kategori kendaraan dari arah Jawa. Kendaraan roda 2 tercatat sebanyak 1.431 unit, turun drastis 49,6% dibanding tahun lalu. Kendaraan roda 4 mencapai 6.380 unit, turun 9%. Sektor logistik truk turun 18,3% dengan total 3.252 unit bus. Penumpang juga mengalami penurunan sebesar 32,9% dengan jumlah 503 unit. Secara akumulatif, total kendaraan yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera pada H-8 mencapai 11.566 unit atau menyusut 20,7% dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, jika ditarik dari data H-10 hingga H-8, total penumpang yang telah menyeberang mencapai 126.276 orang dengan total 31.390 unit kendaraan. Kondisi serupa namun dengan penurunan yang lebih landai terlihat di arus sebaliknya. Berdasarkan data Posko Bakauni,
jumlah penumpang dari Sumatera menuju Jawa pada H-8 tercatat sebanyak 36.827 orang. Turun tipis 3,3% dari tahun sebelumnya. Meski mayoritas kategori kendaraan mengalami penurunan, seperti roda 2 yang turun 33,3% dan roda 4 turun 12,3%. Volume truk logistik justru mengalami kenaikan sebesar 9,1% dengan total 3.394 unit. Hingga H-8, total kendaraan dari arah Sumatera menuju Jawa tercatat sebanyak 7.917 unit. Secara keseluruhan, sejak H-10 hingga H-8, total penumpang yang menyeberang ke Pulau Jawa telah mencapai 97.385 orang. Dari Bakauni, Tim Liputan Garuda TV, Ramdhani Aprianto melaporkan. Pemirsa, PT Bakauni Terbanggi Besar Tol atau BTB bersama dengan PT HK Aston atau HKA menggelar operasi antisipasi mengantuk microslip di rest area KM 116B, ruas tol Bakauni Terbanggi Besar pada Sabtu 14 Maret 2026 dini hari. Giat ini merupakan upaya preventif meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas akibat kelelahan pengemudi, khususnya pada waktu dini hari yang dikenal sebagai salah satu periode rawan terjadinya microslip bagi pengguna jalan yang menempuh perjalanan jarak jauh selama mudik 2026. Selama kegiatan berlangsung, petugas melakukan self-assessment terhadap kondisi fisik pengemudi, serta pengecekan kondisi kendaraan pengguna jalan yang melintas maupun yang singgah di rest area kilometer 116B. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan pengemudi dalam kondisi yang cukup prima untuk melanjutkan perjalanan, serta kendaraan berada dalam kondisi aman dan layak jalan. Direktur Utama PT Bakauni Terbanggi Besar Tol, Iwayan Mandia, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung keselamatan pengguna jalan tol, khususnya pada periode arus mudik yang memiliki tingkat mobilitas kendaraan yang tinggi. Wayan menambahkan bahwa sejak tanggal 11 Maret sampai dengan 13 Maret sudah ada terjadi peningkatan arus kendaraan, yaitu tercatat 111.481 kendaraan yang melintasi tol Bakter atau meningkat 37% dibandingkan dengan lalu lintas normal. Pihaknya selalu ingatkan kepada atau pemudik untuk terus berhati-hati dan beristirahat jika lelah atau mengantuk. Selain itu, petugas juga memberikan sosialisasi kepada pengguna jalan mengenai bahaya microslip, yaitu kondisi tertidur sesaat secara tidak disadari akibat kelelahan saat berkendara. Dalam sosialisasi tersebut, pengguna jalan dihimbau untuk tidak memaksakan diri melanjutkan perjalanan apabila mulai merasakan kantuk, dan disarankan untuk beristirahat sejenak di rest area yang tersedia guna memulihkan kondisi fisik sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Salah satu pengguna jalan yang mengikuti kegiatan tersebut, Rudi Hartono, yang sedang melakukan perjalanan dari Bandar Lampung menuju Palembang, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh pengelola tol dan para petugas di lapangan sebagai bentuk dukungan terhadap keselamatan pengguna jalan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pembagian ekstra puding dan merchandise kepada para pengemudi berupa kopi, minyak angin, tolak angin, serta snack. Pemberian ini diharapkan dapat membantu menjaga kebugaran pengemudi selama perjalanan jarak jauh. Tidak hanya itu, petugas juga melakukan pemasangan spotlight atau stiker reflektif pada bagian belakang kendaraan truk maupun pick-up yang belum dilengkapi perangkat reflektif. Pemasangan spotlight ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas kendaraan pada malam hari sehingga dapat meminimalisir resiko kecelakaan lalu lintas, khususnya pada kendaraan angkutan barang. Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran para pengguna jalan terhadap pentingnya menjaga kondisi fisik saat berkendara semakin meningkat, serta memanfaatkan fasilitas rest area yang tersedia untuk beristirahat apabila merasa lelah atau mengantuk.
Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting, dirangkum dalam 8 fakta pilihan, disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif. Saudi Arabia juga menyebut bulan suci dengan dentuman meriam. Tradisi ini disebut Miftah al-Iftar. Sajian khusus Ramadan untuk menyelami sejarah Islam. Tradisi ini juga jadi ajang silaturahmi biar antar tetangga makin akrab. Klik 8 tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari, dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu, dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup. Perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7 ribuan aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit. Inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat. Kuliner tanggal tua, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar hanyalah permukaan. Sementara inti dari ibadah ini adalah menundukkan hawa nafsu, membersihkan hati, dan memperbanyak kebaikan kepada sesama. Saya Selamat Priyadi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sipitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, sebanyak 251 personil gabungan dari Polri, TNI, pemerintah daerah, serta sejumlah stakeholder disiagakan untuk pengamanan arus mudik Lebaran di wilayah Kabupaten Mesuji, Lampung. Kesiapan pengamanan tersebut ditandai dengan apel gelar pasukan operasi ketupat yang digelar di lapangan Mapolres Mesuji. Apel ini menjadi bentuk kesiapan personil gabungan dalam memberikan pengamanan sekaligus pelayanan kepada masyarakat selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Kapolres Mesuji Muhammad Firdaus mengatakan ratusan personil yang terlibat akan ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas pemudik. Petugas akan disebar di 5 pos yang terdiri dari 2 pos pelayanan dan 3 pos pengamanan di wilayah hukum Polres Mesuji. 2 pos pelayanan berada di rest area Tol 234 serta di Jalan Lintas Sumatera Simpang Pematang. Sementara 3 pos pengamanan didirikan di Jalan Lintas Sumatera Simpang Asahan, pintu eksit Tol Simpang Pematang, serta di Desa Agung Batin yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Teman media, pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 Maret 2026, Polres Mesuji beserta stakeholder terkait melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka operasi ketupat tahun 2026. Personel yang dilibatkan dari berbagai instansi yaitu TNI Polri dan juga pemerintah daerah Kabupaten Mesuji dan juga stakeholder terkait dengan total jumlah personel yaitu 251 personel. Untuk kegiatan lainnya akan dilaksanakan penjagaan atau keamanan di 5 pos. Ya, 5 pos yang ada di wilayah hukum Polres Mesuji. Petugas juga akan melakukan pengaturan lalu lintas serta memberikan bantuan bagi pemudik yang membutuhkan selama perjalanan. Berdasarkan perkiraan kepolisian, puncak arus mudik diprediksi terjadi pada H-5 Lebaran, sementara puncak arus balik diperkirakan terjadi pada H+5. Dari Mesuji, Triono dan Akif, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, jelang arus mudik Lebaran 1447 Hijriah, jumlah penumpang di Terminal Raja Basa Bandar Lampung mulai meningkat. Tercatat terjadi kenaikan sekitar 8% dibandingkan hari biasa. Suasana Terminal Raja Basa Bandar Lampung Sabtu siang mulai menunjukkan pergerakan penumpang. Sejumlah penumpang terlihat turun dari bus dan berjalan di area terminal di tengah terik matahari yang menyengat. Meski begitu, kondisi terminal masih tergolong landai. Namun arus penumpang mulai terlihat seiring mendekatinya masa mudik Lebaran. Kepala Terminal Tipe A Raja Basa Bandar Lampung Budi Hartanto mengatakan pihaknya mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sekitar 8% dibandingkan hari-hari biasa. Menurutnya pergerakan penumpang umumnya terjadi pada jam-jam tertentu, terutama setelah pukul 10 pagi. Untuk mengantisipasi arus mudik Lebaran 2026, pihak terminal telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana bagi para pemudik. Di antaranya meningkatkan kenyamanan ruang tunggu, menjaga kebersihan lantai terminal, serta menyiapkan fasilitas toilet yang bersih dan memadai. Saat ini terdapat sekitar 63 unit bus antar kota dalam provinsi atau AKDP yang beroperasi di Terminal Raja Basa. Sementara untuk bus antar kota antar provinsi atau AKAP, jumlahnya disesuaikan dengan tujuan dan trayek perjalanan. Salah satu trayek favorit penumpang adalah rute Bakauni menuju Raja Basa, yang sebaliknya yang melayani perjalanan ke sekitar 15 kabupaten dan kota Provinsi Lampung.
Pihak terminal juga menyiagakan bus sejak dini hari untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Yang menjelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri, situasi lalu lintas di pos pelayanan Ramayana Kota Bandar Lampung masih terpantau normal. Hingga saat ini volume kendaraan yang melintas di kawasan tersebut belum mengalami peningkatan secara signifikan. Aktivitas kendaraan yang melintas di sekitar pos pelayanan Ramayana Bandar Lampung terlihat masih berjalan lancar. Meskipun sejumlah kendaraan sudah mulai terlihat melintas, namun arus lalu lintas di kawasan ini masih tergolong normal. Kepala Pos Pengamanan dan Pelayanan Ramayana Ibtu Kusnadi Putra menjelaskan bahwa hingga saat ini volume kendaraan yang datang dari arah utara belum menunjukkan lonjakan yang signifikan. Dalam pelaksanaan pengamanan di pos pelayanan Ramayana, sejumlah instansi terlibat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Personel yang bertugas berasal dari TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta anggota Saka Bayangkara. Situasi di pos Yan Ramayana untuk sementara dapat kita lihat dari arah utara untuk volume kendaraan belum meningkat secara signifikan, namun masih normal. Walaupun terlihat ramai, namun tetap lancar. Kemudian untuk pos Yan Ramayana, di sini ada beberapa dari instansi eksternal yang ikut melaksanakan kegiatan pos pengamanan pos Yan Ramayana, yakni anggota yang melaksanakan dinas, TNI, Polri, kemudian Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Pol PP, kemudian BPD, kemudian dari Saka Bayangkara. Terdapat 3 tenaga medis yang disiagakan untuk memberikan pelayanan kesehatan, baik penanganan awal bagi pemudik yang mengalami gangguan kesehatan maupun penanganan darurat sebelum dirujuk ke rumah sakit terdekat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, ribuan aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menerima tunjangan Hari Raya. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memastikan pembayaran dilakukan lebih awal dengan total anggaran mencapai 35,6 miliar rupiah. Sebanyak 12.014 penerima mendapatkan THR tersebut, terdiri dari pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, 2 pejabat negara, anggota DPRD, hingga P3K paruh waktu. Penyerahan THR secara simbolis dilakukan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, kepada perwakilan ASN di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan Kalianda, pada Jumat 13 Maret 2026. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Lampung Selatan, Rini Aryasih, menjelaskan bahwa pencairan THR telah dilakukan langsung ke rekening masing-masing penerima. Per 12 Maret 2026, tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah dicairkan. Dirincikan total penerima THR tersebut meliputi 5.442 PNS, 741 P3K, 2 pejabat negara, 50 anggota DPRD, serta 5.779 P3K paruh waktu yang menerima tunjangan keagamaan dan tambahan penghasilan THR bagi ASN. Menurut Rini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar 35 miliar rupiah, 629.356.958 rupiah untuk pembayaran THR ASN tahun 2026. Selain sebagai bentuk apresiasi, kebijakan tersebut juga menjadi wujud perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan aparatur menjelang Idul Fitri. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan bahwa pembayaran THR merupakan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan aparatur sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Egy mengingatkan bahwa setiap rupiah yang diterima ASN harus dibayar dengan kinerja dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Egy juga menekankan pentingnya birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, birokrasi yang lambat dan pasif tidak lagi relevan di tengah perkembangan zaman. Pada kesempatan yang sama, Bupati Egy turut memberikan apresiasi kepada pemenang lomba bertutur cerita rakyat Lampung dalam ajang Student Olympic Lampung Selatan 2025. Penghargaan berupa tabungan pelajar diberikan kepada Nova Reza Aliando dari SMA Negeri 1 Kalianda sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap prestasi generasi muda Lampung Selatan. Dari Kalianda, tim Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, seorang buruh penyadap getah karet di Kabupaten Tulang Bawang tega menghabisi nyawa rekan kerjanya sendiri secara sadis di area perkebunan karet. Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjarmargo. Korban bernama Priyatna yang dikenal dengan panggilan Olek ditemukan tewas bersimpah darah di area perkebunan karet yang tidak jauh dari permukiman warga. Usai menerima laporan warga, petugas dari Polsek Banjar Agung bersama tim Polres Tulang Bawang langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi korban ke rumah sakit penawar medika. Dari hasil pemeriksaan awal, korban diketahui mengalami sejumlah luka senjata tajam di bagian leher depan dan belakang, serta di bagian dada dan ketiak. Penemuan korban pertama kali dilaporkan warga kepada Kepala Kampung Bujuk Agung yang kemudian meneruskan laporan tersebut kepada pihak kepolisian. Terus kemudian dilaporin sama keluarga, informasikan bahwasanya adiknya habis bunuh. Nah, yang ngasih tahu ini itu ya si pelaku. Nah, terus kemudian saya cek sini, posisi dalam keadaan geletak seperti ini. Dan dalam keadaan lehernya sudah seperti digorok. Paham kita, cuma mereka ini berkawan dari dulu. Akrab lah gitu. Cuman kalau misalnya tadi kita temukan di ini ada HP dan lem yang di situ. Ada kemungkinan sih memang mereka suka ngelem dua-duanya. Tidak berselang lama setelah kejadian, polisi berhasil mengamankan tersangka berinisial MR yang merupakan rekan kerja korban di perkebunan karet tersebut. Saat ini tersangka tengah menjalani pemeriksaan oleh penyidik unit reserse kriminal Polsek Banjar Agung. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis badik yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi korban. Untuk kronologis penangkapan pelaku, kemarin itu terima kasih untuk Kepala Kampung Bujuk, ya ini Pak Iskandar, yang telah memberi kita informasi bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Dan beliau juga mendapat laporan dari keluarga pelaku bahwa pelaku ini ada rasa ketakutan sehingga nyumput di rumah pamannya dan menghubungi Kepala Kampung dengan tujuan untuk menyerahkan diri. Barang bukti diamankan motor, ini motor pelaku yang digunakan untuk perjalanan pelaku dengan korban. Sudah itu pisau cap garpu, kira-kira panjangnya 8 sampai 10 cm. Sudah itu baju korban ini berlumuran darah. Sudah itu ada HP dengan plastik itu tua dengan ibon yang dipakai mereka untuk ngelem ibon. Serta ada ini minuman kaleng kemasan bintang zero. Demikian. Berdasarkan keterangan awal, motif pembunuhan diduga karena pelaku merasa sakit hati setelah beberapa kali merasa ditipu oleh korban. Dari Tulang Bawang, Triono dan Akif, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sahrin. Saya Reza Emilia beserta kru dan jajaran bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.